Halo rekan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan kelas kata yang pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan soal SKD untuk sekolah kedinasan dan juga CPNS untuk bidang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ini merupakan bagian 2. Baik, langsung saja kita soal pembahasan dan cara cepatnya. Soal ke-11 untuk nasionalisme. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka pihak-pihak yang dapat terlibat antara lain. Jadi, harusnya ini hanya dengan membaca soalnya ini saja, tidak perlu membaca ilustrasi yang ada di atasnya ini, kita sudah tahu jawabannya ya. Pihak untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik itu pemerintah itu sendiri, masyarakat, dan juga swasta. Di sini LSM, LBH itu termasuk pihak swasta ya. Jadi yang paling luas di sini tertulis swasta. Jadi jawaban untuk soal 11 ini adalah yang B. Soal ke-12 masih nasionalisme. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan ini adalah yang dimaksud dengan pemerintahan. A. Negara merupakan organisasi masyarakat berdasarkan kekuasaan, ini tidak. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sekelompok, ini jelas tidak, karena di sini unsur pemerintahannya. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat luar, masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu, ini juga tidak pemerintahan. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyatnya. Yang dimaksud dengan hakikat pemerintahan itu adalah atas nama rakyat. Kata kuncinya ada di sini, atas nama rakyat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat yang E, negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. Ini negatif ya, jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-13 ini berkaitan dengan Pancasila. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai fungsi bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Jadi soalnya hanya sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke ideologi terbuka karena ciri-ciri ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama adalah menerima reformasi. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. Yang ketiga, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Ini ciri-ciri ideologi terbuka ada 3. Maka, dari pilihan A, B, C, D, dan E yang paling tepat untuk ideologi terbuka yaitu Pancasila adalah yang D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Soal ke-14 untuk tema bela negara. Contoh soalnya, berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah terkait dengan materi ancaman. Ancaman itu ada 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Contoh ancaman militer itu ada spionase, agresi, invasi, dan sabotase. Sedangkan di sini ada kata globalisasi, dan globalisasi itu adalah termasuk ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer nanti dibagi lagi menjadi ancaman politik, ancaman ideologi, ancaman budaya, dan beberapa lainnya. Untuk soal ke-14 ini, ancaman yang tidak termasuk ancaman militer adalah globalisasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal ke-15 untuk tema pilar negara dengan subtemanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu masalah yang masih berupa sifat dasar sehingga perlu dijabarkan dan dioperasionalkan merupakan nilai dari, di sini kata kuncinya adalah pedoman. Kita lihat materinya. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 nilai.
yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi ini jelas terbuka, jelas salah, dinamis, jelas salah, jadi antara praksis, dasar, dan instrumental. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tidak akan berubah dari waktu ke waktu alias tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang dimaksud dengan nilai dasar. Kemudian nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Ini adalah pengertian dari nilai instrumental. Kemudian nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, karena di sini ada pedoman, dan pedoman itu termasuk arahan ini ya, jadi arahan kata kuncinya itu. Jadi, untuk soal ke-15 ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu instrumental. Soal ke-16 untuk tema pilar negara dengan subtemanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Contoh soalnya, yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea kedua adalah, kita analisis, dasar negara adalah Pancasila, itu ada di alinea berapa? Ya, ini ada di alinea keempat. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa, ini alinea ke-1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Ini adalah alinea ini adalah alinea kedua. Jadi jawabannya adalah yang C. Lihat yang D, pernyataan subjektif sebagai bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Ini alinea pertama. Pernyataan objektif bahasa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini juga alinea pertama. Maka jawabannya adalah yang C. Soal ke-17 untuk tema pilar negara dengan subtemanya Bhinneka Tunggal Ika. Contoh soalnya, Indonesia yang beragam suku dan bangsa memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Ini bahasa daerah Indonesia itu lebih dari 700, itu sekitar 716. Ini merupakan negara dengan bahasa daerah kedua terbanyak di dunia. Ketika kita berada di suatu wilayah yang mempunyai bahasa daerah yang tidak kita kuasai, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan, jadi ini kita di suatu suku atau wilayah di mana kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah tersebut, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan ilustrasi tersebut merupakan perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak, bahasa nasional itu tidak. Ini beda ya, bahasa negara dan bahasa nasional. Lambang identitas bangsa juga tidak. Ini bahasa sehari-hari itu bukan termasuk fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi yang E jelas salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, alat pemersatu bangsa. Soal ke-18 pilar negara dengan subtemanya NKRI. Contoh soalnya, pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan NKRI yang berkaitan dengan, di sini ya, ada melindungi, karena melindungi segenap bangsa, jadi masyarakatnya dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, jadi wilayah juga, maka keadilan bukan, kemanusiaan bukan, kebebasan bukan, kesejahteraan bukan, dan yang paling tepat jawabannya adalah yang A, yaitu pertahanan. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman bisa lolos seleksi CPNS dan juga sekolah kedinasan pada tahun ini. Sebelum saya tutup, kiranya berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru video dari Kelas Kata. Sampai jumpa di bagian ketiga. Salam Kelas Kata.